Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak kalian merasa heran saat sedang liburan bersama rombongan, naik bus pariwisata, elf, atau bahkan becak wisata, tiba-tiba sopir atau pengemudi berkata, nanti makan di sini aja ya, murah dan enak. Atau kalau beli bakpia, kaos, atau oleh-oleh, nanti saya rekomendasikan di toko ini. Padahal di sekitar lokasi masih banyak restoran atau toko lain yang mungkin juga lebih bagus, lebih murah, atau lebih terkenal. Nah, sebenarnya kenapa mereka sering mengarahkan wisatawan ke tempat tertentu? Apakah karena memang makanannya paling enak atau ada alasan yang lain? Di video kali ini kita akan membahas alasannya. Yang pertama, adanya kerjasama atau komisi. Banyak restoran atau toko oleh-oleh memiliki sistem kerjasama dengan supir bus, supir elf, pemandu wisata, maupun becak wisata. Sederhananya, setiap rombongan atau pelanggan yang datang melalui rekomendasi mereka akan dihitung. Setelah itu, pengemudi akan mendapatkan imbalan berupa uang, voucher, makan gratis, atau bentuk apresiasi yang lainnya. Besar komisinya berbeda-beda, ada yang dihitung per orang, ada yang berdasarkan total belanja rombongan, bahkan ada yang berubah persentase dari omset. Jadi, semakin banyak wisatawan yang dibawa, maka semakin besar penghasilan tambahan. Yang kedua, penghasilan sopir tidak selalu besar. Banyak orang mengira pengemudi wisata hanya mendapat gaji tetap. Padahal sebagian dari mereka sangat bergantung pada uang jalan, tips, atau komisi tambahan. Karena itu kerjasama dengan restoran atau toko oleh-oleh menjadi salah satu cara mendapatkan pendapatan. Bagi mereka, ini adalah bagian dari pekerjaan yang sudah berlangsung cukup lama di dunia pariwisata. Yang ketiga, tempat tersebut biasanya memang siap menerima rombongan besar. Restoran yang bekerja sama umumnya memiliki area parkir yang luas untuk bus. Jumlah kursinya banyak, pelayanannya cepat, toiletnya memadai, makanan bisa disajikan sekaligus untuk puluhan hingga ratusan orang. Kalau rombongan besar dibawa ke warung kecil, proses memasaknya bisa sangat lama dan justru mengganggu jadwal perjalanan. Karena itulah banyak sopir memilih tempat yang sudah terbiasa melayani wisata. Yang keempat, belum tentu tempat itu paling murah. Ini yang perlu dipahami wisatawan. Harga di restoran atau toko belanja yang kerjasama bisa jadi sama dengan di tempat lain atau bahkan lebih mahal. Hal ini bukan berarti selalu buruk karena adanya biaya operasional yang lebih besar seperti parkir luas, fasilitas lengkap, dan pelayanan rombongan. Namun sebagai pembeli kita tetap berhak membandingkan harga sebelum membeli. Kalau memang merasa kurang cocok, tidak ada salahnya bertanya atau mencari alternatif lainnya. Yang kelima, tidak semua rekomendasi karena komisi. Ini juga penting. Ada sopir yang memang merekomendasikan tempatnya karena makanannya enak, pelayanannya ramah, atau kualitasnya konsisten. Bahkan ada yang memilih tempat tersebut supaya wisatawan tidak kecewa. Jadi jangan langsung berprasangka buruk. Yang keenam, bagaimana cara wisatawan yang bijak? Bagaimana caranya? Pertama, jangan sungkan bertanya. Misalnya, apakah ada restoran lainnya di sekitar lokasi? Yang kedua, cek harga terlebih dahulu sebelum membeli oleh-oleh dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, kalau memungkinkan lihat ulasan dari pengunjung lain. Yang keempat, jangan buru-buru membeli hanya karena takut kehabisan. Biasanya masih ada banyak toko lain yang menjual produk serupa. Lalu, apakah sistem ini salah? Jawabannya tidak selalu. Di banyak daerah, sistem komisi atau kerjasama seperti ini sudah menjadi bagian dari ekosistem wisata. Restoran mendapatkan pelanggan, sopir memperoleh penghasilan tambahan, wisatawan mendapatkan tempat yang siap melayani rombongan. Yang menjadi masalah adalah ketika wisatawan dipaksa diberi informasi yang tidak benar atau diarahkan tempat dengan harga yang tidak wajar tanpa diberi pilihan. Karena itu, sebagai wisatawan kita juga harus menjadi pembeli yang cerdas, bandingkan harga, tanyakan kualitas, dan jangan takut mencari informasi. Jadi sekarang
kalian sudah tahu kenapa supir bus, elf, atau becak wisata sering mengarahkan penumpang ke restoran atau toko oleh-oleh tertentu. Sebagian besar mereka alasannya adalah adanya kerjasama atau komisi, namun faktor kenyamanan, kapasitas, dan pengalaman melayani rombongan juga sering menjadi pertimbangan. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa lebih memahami bagaimana dunia pariwisata bekerja dan tetap menjadi wisatawan yang bijak saat berlibur. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian pernah mengalami diarahkan ke wisata, ke restoran, atau toko tertentu? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mendapatkan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.